Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang create, view, and edit file di bab 11. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Nah, apa yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada 1 stdin, 2 stdout dan stdor. Lalu berikutnya ada pengenalan Vim, lalu edit file dengan Vim, kemudian edit file dengan nano, lalu perintah more and less, kemudian yang terakhir ada perintah head and tail. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama mengenai stdin dan stdout dan stdr. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini itu ada stdin, stdout dan maaf teman-teman, misalnya stdin, stdout dan stdr. Jadi stdin itu merupakan standar input. stdout adalah standar output dan stdr itu merupakan standar error. Jadi apapun yang akan kita ketikkan itu akan dianggap sebagai stdin ataupun standar input. Dan nantinya di apa yang kita inputkan itu akan diproses dan hasilnya baik itu benar atau salah itu akan dimasukkan atau ditampilkan ke dalam terminal. Di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk memanipulasi agar hasil output maupun error itu akan ditampilkan dalam sebuah file. Nah, kita langsung saja ke prakteknya supaya kalian tuh lebih paham ya. Dan di sini saya sudah masuk pada terminal dan Debiannya ya. Nah, jadi pertama-tama kita ketikkan dulu perintah ls lalu kita enter. Nah, di sini bahwa ls-nya itu sebagai stdin-nya atau output dan itu merupakan stdin sebuah output. Lalu di sini kita coba akan membuat file dengan perintah touch spasi first txt lalu kita enter. Nah, di sini saya akan coba masuk dengan cara perintah cd spasi tas kita enter. Nah, di sini itu merupakan menandakan bahwa ini itu error. Kenapa error? Karena saya itu salah masukkan perintah. Jadi dia akan menampilkan perintah stdin-nya. Jadi itu perintah yang tidak benar ya. Lalu bagaimana? Saya akan beritahu bagaimana supaya stdin-nya itu menampilkan stdout-nya. Di sini kita ketikkan perintah ls lalu kita enter. Nah, ini merupakan sebuah output dari ls ya. Di sini saya akan masukkan perintah ke dalam sebuah file. Jadi di sini saya akan coba ketikkan ls spasi lebih dari spasi show titik txt lalu kita enter. Nah, meskipun saya sudah membuat filenya, sini kita akan masukkan perintah lagi ls lalu enter. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada file show titik txt-nya. Ini sudah ditambahkan.
saya akan melihat apakah outputnya itu sudah ditampilkan ke dalam show.txt. Untuk menampilkan sebuah isi dari file, kita bisa menggunakan perintah cat spasi show.txt, lalu kita enter. Nah, jika sudah di enter, itu nanti akan menampilkan seperti ini ya, yang new.txt. Nah, di sini itu merupakan output yang berada pada file yang show.txt yang baru saja kita buat. Di sini saya akan coba membuat directory dengan perintah mkdir. Mkdir. Di sini saya mau menamainya dengan mkdir dulu saja nama saya. Untuk namanya itu terserah kalian. Mkdir spasi nomor. Lalu kita enter. Nah, ini tuh filenya sudah eksis ya teman-teman, tandanya sudah berhasil. Lalu kita masukkan perintah launch spasi nomor slice jadi saya masukkan lagi hikmah.txt, lalu kita enter. Lalu di sini saya akan mengisi dengan perintah ls spasi hikmah.txt. Lalu setelah itu kita bisa enter. Maaf, ini salah, kita ulang lagi. ls spasi nomor slice, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada yang tadi kita buat, yaitu hikmah.txt. Ini merupakan isi dari ls yang dulu ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut dengan lalu di sini saya akan lanjut dengan perintah ls nurul slice spasi lebih dari spasi snow.txt, lalu kita enter. Lalu setelah itu lalu kita bisa menggunakan perintah cat spasi show.txt, lalu kita enter. Nah, di sini akan menampilkan tampilan output dari isinya. Ini sudah tertampil semua ya. Ini merupakan isi dari snow.txt. Lalu bagaimana cara kita menampilkan show ini dalam .txt? Lalu kita akan menampilkan output dalam show.txt-nya. Bagaimana cara untuk melakukan output ini ke dalam show.txt? Karena di sini hanya menampilkan output, hanya menampilkan satu output saja. Ini menampilkan semua output ya teman-teman. Lalu kita akan menampilkan output yang diref ke dalam show.txt-nya dengan cara
perintah ls spasi lebih besar spasi snow titik txt, lalu kita enter, lalu perintah cat spasi snow titik txt, lalu kita enter. Nah, jika sudah di enter, ini tampilannya akan seperti ini. Ini adalah outputnya sudah seperti ini. Lalu saya akan ketikkan lagi perintah ls spasi nurun di sini bedanya itu tanda lebih darinya itu 2 kali, jika tadi 1 kali ini 2 kali. Lalu kita slice spasi lebih dari snow apa snow ya? Oh iya, snow dot, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan lagi perintah cat spasi snow titik txt, kita enter. Nah, bisa dilihat bahwa output sebelumnya atau sekarang itu sudah bisa tertampil pada show.txt. Di sini sekarang sudah tampil kita. Nah, begitulah cara memberikan output dalam sebuah file. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Di sini saya jelaskan dulu apa itu pengenalan Vim. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi di sini ada gambar seperti ini. Nah, Vim itu adalah text editor yang sering digunakan pada Linux. Nah, Linux itu ada banyak ya, seperti Debian, Ubuntu, ataupun OS. Nah, ketika kalian ingin menjadi seorang system engineering, jadi kalian itu harus menguasai Vim ini terlebih dahulu. Nah, Vim ini akan kita gunakan untuk apa? Jadi, filenya akan kita gunakan untuk mengedit dan menyimpan sebuah file. Dan jika nanti kita akan masuk ke Vim default, itu nanti kita nantinya harus masuk ke command mode terlebih dahulu. Jika itu kita setelah masuk commandnya, kita masuk ke command mode jika kita masuk ke default. Nah, command mode ini tidak bisa untuk kita ketikkan perintah apapun. Jadi di sini kita mengetikkan perintah. Ini di command mode ya ini. Nah, untuk mengetikkan perintah atau edit file itu kita harus masuk ke dalam insert yang ini dengan mengetikkan perintah i. Nah, setelah masuk ke insert mode untuk mengetikkan perintah, lalu kita setelah mengetikkan perintah i, nanti dia akan otomatis masuk ke insert. Nah, setelah itu kalian bisa kembali ke command mode dengan perintah esc yang ada pada keyboard. Jika kalian ingin menyimpan atau keluar, kalian bisa ketikkan perintah ini .2 wq. Jadi sebenarnya perintah .2 wq ini kolaborasi atau campurannya. Jadi W itu untuk menyimpan dan Q itu untuk keluar. Jadi WQ itu adalah menyimpan dan keluar. Di sini kita praktekkan langsung ya.
Lalu kita cari terminal, kita klik. Nah, sini kita dari sini kita ketikkan perintah V, kemudian kita tap 2 kali. Tapi jika kalian tap 1 kali saja sudah bisa, tidak apa-apa, maka tapnya 1 kali saja. Di sini saya harus 2 kali. Nah, habis ini kalian bisa lihat untuk frame itu belum ada. Ini sudah ada, tetapi bukan saya yang buat ya. Jadi kita akan menginstalnya lagi. Jadi untuk menginstalnya ini kita harus masuk ke dalam root, jangan pada user biasa, karena kalau pada user biasa itu kita tidak akan mendapatkan izin. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam root dengan masukkan perintah su lalu enter. Di sini masukkan password lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke rootnya ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk masukkan perintah install Vim-nya terlebih dahulu. Kalian bisa ketikkan perintah apt min get spasi install spasi Vim, kemudian kalian enter. Nah, sebenarnya di kalian itu nanti disuruh untuk memasukkan teks J untuk melanjutkan. Dan di sini sebelumnya itu sebenarnya saya sudah pernah mencoba, tetapi belum kesimpan, jadi saya harus mencobanya lagi. Nah, di sini nanti jika sudah kita klik itu prosesnya akan masuk ke yang ini ya teman-teman, yang root. Nah, jika sudah seperti kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu edit file dengan menggunakan Vim ya. Nah, kita akan cek dulu, kita klik dulu. Jadi kita keluar dulu dari terminalnya. Lalu kita masuk lagi ke terminal. Di sini kita masukkan perintah V lalu kita 2 kali. Nah, di sini kita masukkan perintah Vim. Kita akan di sini saya akan coba membuat file dengan menggunakan perintah Vim. Vim txt. Lalu kita enter. Nah, kalau kalian ingat tadi untuk masuk ke dalam Vim itu by default itu ada pada comment mode. Nah, di sini itu adalah tampilan dari comment modenya seperti ini. Jadi kalau misal kita mau membuat file dengan menggunakan Vim, misalkan seperti tadi Vim update.txt itu ketika ada kolom, misal belum ada filenya itu, dia akan membuat dan masuk ke dalam pengeditannya. Kalau misalnya filenya itu sudah ada, dia akan masuk ke dalam editingnya, tidak akan membuat filenya lagi. Nah, di sini kita tidak bisa mengetikkan apapun. Nah, kita untuk mengeditnya kita harus masuk ke dalam insert.
mode dengan mengetikkan perintah I. Nah, ini dia di bawah ini sudah berubah menjadi insert ya. Nah, di sini kita sudah bisa untuk mulai mengetikkan lagi, mengedit filenya ini. Di sini saya akan tambahkan file Nurul Hikmah. Yang ketiga Aprilia, ini kita add saja 10.3T2. Nah, jika sudah selesai, kita akan kembali ke comment modenya. Kalian bisa klik yang ESC pada keyboard. Nah, di sini dilihat sendiri itu untuk tulisan insert dia sudah tidak ada ya, sudah kosongan. Di sini kita akan menyimpan dan keluar dari filenya dengan perintah -2 WQ, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil keluar dari filenya. Di sini kita akan coba ls, lalu kita enter. Nah, di sini mana ya? Nah, di sini .txt-nya itu sudah ada ya, jadi sudah muncul. Nah, kita akan lihat dari isi .txt itu dengan perintah seperti tadi, get spasi apple.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini ada Nurul Hikmah Aprilia 10.3T2. Nah, di sini saya akan coba untuk masukkan perintah vim apple.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini masih ada Nurul Hikmah Aprilia 10.3T2. Kemudian kita akan masuk ke dalam insert modenya lagi. Kita masukkan perintah I. Nah, ini sudah masuk ke insert modenya. Di sini saya akan tambahkan angka 25. Ini duanya ngikut. Tambahkan angka 25. Nah, di sini saya akan kembali ke comment mode lagi dengan memencet tombol ESC yang ada pada keyboard. Kemudian saya akan simpan dengan perintah -2 WQ, kemudian kita enter. Nah, kita coba perintah get spasi apple.txt, lalu enter. Nah, di sini untuk Nurul Hikmah Aprilia 10.3T2 itu masih ada, dan untuk tambahan 25 itu sudah ada. Nah, di sini saya akan mencoba untuk keluar dari filenya tanpa menyimpan perubahannya. Misal di sini saya masuk terlebih dahulu ke film spasi apple.txt seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, kita masuk dulu ke insert mode. Kemudian di sini saya akan menghapus yang angka 25 dan 10.3T2. Saya akan menyisakan Nurul Hikmah Aprilia. Kita kembali ke comment mode. Kemudian kita kan hanya keluar ya tanpa menyimpan, jadi perintahnya bukan seperti tadi lagi. Kita akan mengklik tombol -2. Nah, kalau menyimpan itu pakai W, kalau keluar itu pakai Q. Sedangkan kita itu mau keluar saja tanpa menyimpan, kalian bisa masukkan perintah Q saja. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, itu dia tidak akan bisa kan di sini karena kita akan coba masuk ke dalam insert mode lagi. Lalu kita kembali. Di sini saya akan keluar tanpa menyimpan, bisa dengan perintah kembali ke ESC lagi, lalu -2 Q. Nah, di sini bedanya kita itu pakai tanda pentung, tanda seru. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah berhasil untuk
keluar. Lalu kita masukkan perintah get update.txt, lalu enter. Nah, di sini untuk 10-2 dan angka 25 itu masih ada, karena tadi waktu kita menghapus, kita itu tidak menyimpan, tetapi kita itu hanya langsung keluar saja. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu edit file dengan Nano. Untuk Nano itu fungsinya sebenarnya itu sama seperti Vim, namun Nano itu lebih praktis dan lebih simpel daripada Vim. Langsung saja kita praktek. Nah, di Vim itu tadi ketika kita mau mengedit, kita itu masuk ke dalam command mode, kemudian kita harus masuk ke dalam insert mode, kemudian nanti kita harus kembali lagi ke command mode baru bisa menyimpan. Dan jika Nano itu bisa langsung mengedit filenya. Di sini saya akan ketikkan perintah Nano spasi. Di sini saya akan membuat lagi dengan versi NRL saja, NRL.txt. Kalau misal NRL.txt itu belum ada, dia akan membuat lalu dia akan mengeditnya. Lalu kita enter. Nah, di sini saya akan mulai mengedit. Di sini saya akan tambahkan perintah si spasi Nurul, lalu si spasi Hikmah, lalu kemudian ada si spasi Aprilia. Seperti ini. Jika sudah, kemudian untuk menyimpannya itu agak berbeda dengan Vim. Kalian bisa lihat di bagian yang bawah ini itu ada shortcut-nya dan kode-kodenya. Kalau misalkan kalian di sini ada tanda panah ke atas ini, yaitu kontrol ya, kontrol CTRL kemudian ditambah dengan huruf yang ada di sini. Misalkan di sini CTRL-X itu untuk axis, kemudian CTRL plus G itu untuk hat, dan kontrol CTRL plus O itu untuk write all. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa ketikkan Ctrl X, kemudian yes. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita coba get spasi NRL.txt, enter. Nah, di sini sudah ada nih C Nurul, C Hikmah, C Aprilia. Di sini kita akan masuk lagi. Nah, di sini masukkan perintah nano nrl.txt. Kita enter. Nah, untuk isinya itu masih sama seperti yang tadi. Di sini saya akan coba untuk menambahkan sel 4 dan sel 5. Sel 4 saya akan menambahkan 10 DJKT 2. Lalu di bawahnya saya akan menambahkan angka 25. Kemudian
ini di sini saya akan mencoba untuk menyimpan dengan Ctrl O. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau misal tadi Ctrl X itu ditanyakan mau menyimpan atau tidak. Nah, jika menggunakan Ctrl O itu dia langsung menyimpan tanpa menanyakan mau disimpan atau tidak. Jadi otomatis menyimpan ya. Di sini saya akan exit Ctrl X. Nah, ini sudah keluar. Kemudian di sini saya akan coba get nrl.txt lalu enter. Nah, di sini untuk sel 10 kali 2 dan 125 itu sudah ditambahkan ya. Nah, begitu saja untuk materi edit file dengan menggunakan Nano. Ini lebih gampang ya daripada kita menggunakan Vim yang tadi. Lanjut kita materi berikutnya yaitu perintah more and less. Kemudian pertama-tama kalian klik dulu yang tadi. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam root. Kita masukkan perintah su, lalu enter, masukkan password. Nah, di sini sudah masuk ke bagian root. Kalian bisa ketikkan perintah cat spasi slice log slice root titik log. Nah, seperti ini. Boot log itu dia berisi catatan-catatan proses saat kita booting pada Debian-nya. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi ini untuk melihatnya nih seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk more sekarang. Sekarang kita akan ganti catnya itu jadi more ya. Hapus dulu. Kita masukkan perintah more spasi slice slice titik log, lalu enter. Nah, ini itu terus search file directory. Coba kita ulang lagi. Kita masukkan perintah perintah more spasi slice log slice boot titik log. Nah, jadi untuk tampilan more itu dia hanya menampilkan
sebagian saja. Kalau misalkan kalian mau menampilkan di bawahnya lagi, kalian bisa klik enter ya. Nah, dia akan menampilkan bersatu baris, ataupun kalian bisa menggunakan tanda panah atas dan bawah pada keyboard kalian. Jadi bedanya jika kalian pakai enter itu dia bersatu baris, kalau misal kalian pakai yang panah atas atau bawah, dia itu akan menampilkannya per satu tampilan. Jadi beda ya. Dan di sini modnya itu loading ya, masih 61%. Kita tunggu lagi. Nah, untuk keluar dari mode itu kalian bisa klik Q seperti ini. Nah, jadi kelemahan untuk mode itu kalau misalkan kita berada pada Debian yang versi CLI itu dia tidak akan bisa kembali lagi ke atas. Kalau kalian berada pada GUI kan kalian masih bisa kembali ke atas karena kebantu sama mouse sama kursornya. Sedangkan jika pada Debian CLI itu dia tidak bisa. Nah, untuk menutupi kekurangannya kita bisa menggunakan plus ya. Di sini kita clear dulu. Di sini kita bisa mengetikkan perintah less spasi slice part spasi lock slice put titik lock. Nah, di sini tadi itu kan sebelumnya itu kita pakai perintah more. Nah, sekarang kita pakai perintah yang less ya untuk menutup kekurangannya. Kemudian kita enter. Nah, nanti ada tulisan ini she it away. Itu kalian bisa klik Y ya. Nah, nanti akan menampilkan seperti ini. Tapi ini bisa di scroll ke atas ya, jika more tadi itu kan tidak bisa. Nah, nih ini ya, kita bisa enter. Kalau misal kita kembali ke bawah kan bisa kembali. Kalian bisa menggunakan tanda panah seperti ini. Ini menggunakan tanda panah ke bawah. Dan ini kita menggunakan tanda panah ke bawah ke atas. Ini kita bisa ke bawah lagi. Nah, lanjut kita ke materi yang berikutnya, yaitu perintah head and tail ya, untuk materi terakhir. Nah, untuk perintah head and tail ini itu sebenarnya mirip dengan perintah yang more and less sama yang cat tadi. Jadi untuk melihat isi dari sebuah file seperti itu. Nah, kita akan coba untuk praktekkan saja. Kita buat dulu Debian-nya, lalu kita edit, kita keluar dulu dari terminal. Kita close, lalu masuk lagi ke terminal. Di sini kita masuk root, kita ambil lalu masukkan lagi. Nah, ini sudah masuk root, lalu kita ketikkan lagi perintah seperti tadi, less spasi slice part slice lock slice put dot lock. Lalu kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan beberapa baris pada sebuah file. Jadi beberapa baris awal dari sebuah file, kalau misal
Tadi itu dari beberapa baris terakhir dari sebuah file. Misal di sini kalian ketikkan lagi perintah kita enter, lalu masukkan lagi perintah help spasi slice var spasi var slice log slice boot dot log. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, by default itu dia akan menampilkan 10 baris. Kita lanjut masukkan perintah file spasi slice var slice log slice boot titik log. Nah, kemudian kita enter, nanti dia akan menampilkan 10 baris ini ya, 10 baris terakhir pada boot.log. Nah, kita bisa saja memanipulasi. Nah, misalnya kita itu mau melihat 3 baris pertama dari boot.log. Kalau kalian mau melihat 3 baris pertama dalam sebuah file, misalnya di sini file nurul, kita ketikkan lagi perintah file spasi slice var slice log slice boot log. Ini untuk tile itu kalian bisa ganti, jadi terserah kalian mau nama apa saja. Di sini saya mau pakai saya itu ganti pakai get. Ini tidak terserah ya, ini ganti perintah get spasi min n, kemudian jangan diganti aja, kemudian kita enter. Nah, di sini akan menampilkan coba deh terus kita ulang lagi perintah get min n spasi 3 slice var slice log slice boot titik log, lalu kita enter. Di sini dia akan menampilkan 3 baris pertama pada file boot.log. Misalnya untuk filenya kalian bisa ketikkan seperti ini. Ini untuk bednya kita ganti jadi tile ya. Jadi kita penulisannya itu tile spasi min n spasi 3 spasi slice var slice log slice boot titik log. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, dia akan menampilkan 3 baris terakhir pada file boot.log. Jadi untuk perintah type ini juga bisa digunakan untuk melihat real time dari historinya. Nah, di video kali ini kita sudah selesai membahas mengenai bab 11. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.